Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi mengenai siklus sulfur atau belerang dalam mata kuliah ekologi. Sebelum menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama itu saya sendiri, Iis Nur Fauziah, lalu ada teman saya Rani Suryani dan Waska Wiguna. Ya, langsung saja di sini ada siklus sulfur atau belerang. Nah, apa itu siklus sulfur atau belerang? Siklus sulfur atau siklus belerang adalah proses perubahan belerang dari bentuk hidrogen sulfida berubah menjadi sulfur dioksida yang kemudian menjadi sulfat dan kembali lagi menjadi hidrogen sulfida kembali. Siklus sulfur atau siklus belerang diawali dari dalam tanah, yakni pada saat ion-ion sulfat diserap oleh akar dan metabolisme dan menjadi protein dalam tubuh pada tumbuhan. Saat hewan atau manusia memakan tumbuhan yang mengandung sulfat, maka sulfat tersebut akan berpindah kepada tubuh manusia atau hewan. Kemudian dalam tubuh manusia, sulfat ini akan mengalami metabolisme, yang mana sisa-sisa dari hasil metabolisme ini akan diuraikan dengan diuraikan oleh bakteri-bakteri pengurai di dalam lambung dan dikeluarkan dalam bentuk gas atau kentut. Penyebab kentut bau itu dikarenakan kandungannya yang mengandung sulfur. Semakin besar kandungan sulfur, maka akan semakin bau. Selanjutnya yaitu siklus proses terjadinya daur belerang atau sulfur. Pada tahap yang pertama yaitu daur sulfur diawali dengan adanya aktivitas gunung berapi atau karena adanya industri batu bara yang menggunakan bahan bakar dari batu bara berupa gas SO2 atau sulfur dioksida. Gas ini terbentuk saat terjadi pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung sulfur. Pada tahap yang kedua, zat sulfur atau belerang ini akan naik ke udara dan membentuk awan sehingga terjadilah hidrolisis air berupa H2SO4. Dan akhirnya mengakibatkan terjadi kondensasi yang menurunkan hujan yang biasa kita kenal dengan hujan awan. Pada tahap yang ketiga, setelah hujan awan turun, maka hasil hujan awan tersebut akan dibawa ke daratan kembali untuk diubah menjadi sulfur yang sangat dibutuhkan bagi tumbuhan. Tahap yang keempat, sulfur yang berupa bentuk anorganik ini atau SO4 ini nantinya akan berpindah dari bumi atau alam menuju ke tubuh tumbuhan melalui penyerapan sulfat menggunakan akar. Pada tahap yang kelima yaitu sulfur umumnya direduksi oleh bakteri menjadi senyawa sulfida. Namun kadang-kadang juga terdapat dalam bentuk lain seperti sulfur dioksida dan hidrogen sulfida. Tahap selanjutnya, hidrogen sulfida ini merupakan senyawa yang dihasilkan dari penguraian bahan bakar organik yang mati, yang juga dapat mematikan makhluk hidup pada perairan. Selanjutnya yaitu daur sulfur ini selalu dibantu oleh unsur organisme lain untuk bisa menguraikan senyawa-senyawa menjadi sebuah unsur-unsur. Pada daur sulfur ini, mikroorganisme yang bertanggung jawab membantu dalam proses transformasi dapat dibagi menjadi 4, yaitu H2S menjadi S dan menjadi SO4 berupa bakteri sulfur tak berwarna, hijau, dan ungu. SO4 menjadi H2S berupa reduksi sulfat anaerobik. Lalu ada bakteri disulfovibrio. H2S menjadi SO4 berupa pengoksidasi sulfide aerobik, bakteri Thiobacilli. S organik menjadi SO4 plus H2S. Selanjutnya, maka proses daur sulfur ini hanya akan dapat terjadi di darat saja dengan menggunakan bantuan bakteri, yakni bakteri tersebut diantaranya bakteri Desulfomaculum dan Desulfibro yang mereduksi sulfat berubah menjadi sulfida dalam bentuk hidrogen sulfida atau H2S. Kemudian, bakteri fotoautotrof aerob seperti
kromatium menggunakan senyawa H2S tersebut dan melepaskan sulfur serta oksigen. Sulfur oksida bisa berubah menjadi sulfat oleh bakteri chemolithotrof. Setelah terbentuk sulfat, maka senyawa ini baru akan berpindah ke dalam tubuh makhluk hidup yang dibawa oleh tumbuhan. Sulfur yang diserap oleh tumbuhan adalah jenis sulfur bentuk sulfat atau SO4. Terima kasih. Itu penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.